Akan ada masanya di mana setiap orang akan menyadari bahwa waktu berlalu begitu cepat, waktu telah berlalu begitu jauh. Teman-teman, ketika kita melihat bahwa kita telah beranjak dewasa, dan sekali waktu kita mengingat ketika kita masih kanak-kanak, atau sebagian yang lain menganggap bahwa kini mereka sudah tua, tetapi itulah teman-teman yang akan kita rasakan suatu saat di waktu-waktu tertentu. Hidup di tahun 2023, waktu satu-satunya hal yang terus berlalu dengan super konsisten paling disiplin di dunia ini. Waktu yang terus berlalu dengan begitu sombongnya tanpa pernah menoleh sedikit pun. Waktu, sesuatu yang kita kejar habis-habisan meskipun pada akhirnya dan lebih banyak yang menunggu terakhir hanyalah sebuah penyesalan. Waktu, sebuah alat yang dengannya akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa semua hal di dunia ini telah berubah. Zaman di mana manusia hidup dengan berburu. Hidup kala itu adalah hidup di mana derajat manusia dan binatang sama dalam hal bertahan hidup. Kalau bukan sebagai pemangsa, ya dimangsa. Zaman primitif yang sangat-sangat kejam, yang bahkan saking kejamnya, manusia bahkan sering saling membunuh hanya untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Di masa itu, manusia masih berpindah-pindah tempat demi selamat dari seleksi alam di alam liar. Adalah waktu di mana mereka mulai mengenal komunitas dan menetap di suatu tempat dengan membangun tempat tinggal dan bercocok tanam. Mereka mulai memiliki cara untuk terhindar dari binatang buas dan menjadi puncak dari rantai makanan. Hukum dan strata sosial mulai ditentukan, raja dan sistem pemerintahan pun mulai disusun. Masa modern adalah masa di mana kita sedang berada di dalamnya sekarang. Meskipun sebenarnya ada masa peralihan antara dari tradisional ke modern, yaitu masa tradisional modern. Tapi karena kurang populer dan cenderung masih pada kategori modern, kita langkahi saja. Zaman modern adalah zaman masa kini. Zaman ketika masa kejayaan dari perkembangan industri dan teknologi. Masa kecanggihan di mana manusia hampir menjadi pasif karena teknologi yang semakin aktif. Pertama kita mengenal generasi boomers, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1955 sampai tahun 1964. Adalah generasi yang ditandai dengan meledaknya generasi manusia sehingga disebut boom. Tapi di saat bersamaan, justru banyak yang tewas karena perang dingin. Generasi mereka yang dikenal sebagai pekerja keras dan independen, percaya diri yang sangat tinggi dan memiliki misi yang jelas, memiliki jiwa sosial dan kepekaan terhadap lingkungan yang tinggi. Teman-teman mungkin bisa membuktikannya sendiri dengan melihat mereka yang hari ini berumur dari kisaran 60 tahun ke atas. Kemudian kita beranjak kepada generasi X, yaitu mereka yang lahir pada tahun 1965 sampai dengan 1980. Adalah gen yang hari ini kebingungan untuk memahami generasi setelah mereka, yaitu generasi milenial dan terlebih lagi mereka yang generasi Z. Generasi X ini adalah generasi yang dengan stereotipnya sering mengatakan generasi setelah mereka itu sering berpikir pendek, malas, dan narsis yang ketika punya masalah berlari dan bernyanyi kemudian diupload di sosmed. Generasi X mengatakan itu dengan konotasi negatif karena mereka merasa lebih baik dari generasi yang lain. Tapi di saat bersamaan, generasi X ini adalah generasi yang menaruh harapan yang sangat besar kepada generasi setelah mereka, atau generasi milenial dan generasi Z, yang mereka percayai sebagai generasi penerus. Generasi X adalah mereka yang mampu hidup tanpa smartphone, bahkan mereka tak peduli barang branded. Mereka cenderung sederhana dan tetap seimbang di tengah gempuran dunia yang semakin canggih. Generasi milenial atau yang kemudian juga sering disebut dengan generasi Y adalah mereka yang lahir pada tahun 1981
hingga 1996. Mereka penyembah barang-barang branded dan haus akan pengakuan. Generasi yang berada di antara generasi Z dan X. Artinya separuh dari apa yang dialami generasi X dan Y itu kita ketahui. Dan jujur saja, saya masuk di dalam kategori generasi ini. Generasi milenial. Kita memahami bagaimana dulu ketika belum mengenal smartphone, dan sekaligus kita juga paham ketika smartphone datang sebagai sesuatu yang seolah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang. Kita paham bagaimana ketika dulu sekali kita menonton televisi, dan sekaligus kita ikut menikmati di mana dunia media digital itu berubah dan berkembang menjadi sangat canggih. Generasi yang hari ini berada di puncak di mana mereka gampang mengalami stres, depresi, dan kekhawatiran yang dalam soal hidup dan mungkin juga cinta. Terakhir adalah generasi Z atau mereka yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 2012, yang berarti adalah mereka yang hari ini berumur antara 9 tahun atau sampai 24 tahun. Mereka yang kebanyakan tidak tahu bahwa di dunia ini pernah ada zaman di mana anak-anak bermain tanpa gadget. Mereka yang 71% berlangganan Netflix, bukan TV. Mereka yang 95% memiliki smartphone dan 57% diantaranya merasa insecure tanpa gadget. Dan ini pemandangan yang sering kita lihat di mana mereka mungkin sering membanding-bandingkan merek HP mereka, dan mereka malu ketika ternyata merek HP mereka itu rendahan. Mereka yang 30% adalah penduduk bumi, di mana 27% adalah milenial, yang artinya masa depan ada di tangan generasi ini. Setelah membahas zaman dan peradaban yang telah dilalui manusia beserta generasi-generasi yang ada di dalamnya, kini kita akan membahas bab masalah. Sampai di sini kita seharusnya sudah paham bagaimana kemudian dunia dan apa yang berdiam di dalamnya telah berubah dari waktu ke waktu. Yang menariknya, setiap perubahan zaman maupun generasi yang ada di dalamnya selalu didampingi dengan permasalahan. Meskipun beberapa di antaranya berhasil menemukan solusi seperti cara bertahan hidup dan cara mengatur hidup. Namun anehnya, ada satu hal di mana permasalahan itu selalu setia mengikuti manusia hingga hari ini. Ketika masalah lain dapat dipecahkan, masalah yang satu itu tetap ada. Bukan permasalahan soal peradaban, bukan permasalahan soal zaman, bukan permasalahan yang hanya dilalui oleh satu generasi melainkan lintas generasi, bukan permasalahan yang berasal dari luar diri manusia, melainkan permasalahan yang akut dan begitu setia menemani manusia itu sendiri, yaitu masalah yang berasal dari dalam diri manusia. Adalah berarti apa yang selalu manusia pikirkan dan rasakan, apa yang selalu ada dalam hati dan otak manusia. Itu bisa rindu, cinta, pengkhianatan, kekecewaan, luka, dan apapun itu yang berkonotasinya sakit. Baik generasi X, Y, Z, dan apapun itu, bahkan nenek, kakek kita mungkin, tidak ada yang pernah bebas dari persoalan itu. Kita dan mereka semua terkadang terlampau takut dan khawatir akan masa depan. Generasi boomer mengkhawatirkan anak cucu mereka. Generasi X mengkhawatirkan keluarga mereka. Generasi milenial mengkhawatirkan dirinya sendiri. Generasi Z mengkhawatirkan masa depannya. Yang saking khawatirnya kita menjadi mudah stres, depresi, bahkan penyakit jiwa yang sangat-sangat akut. Masalah soal kekhawatiran kita. Kita tahu bahwa betapa banyak dari kita yang dirundung putus asa. Orang-orang dengan mimpi suram dan selalu dihantui kecemasan. Rasa percaya diri yang bukan hilang tapi kosong sama sekali. Yang percaya atau tidak, semua permasalahan itu berasal dari satu muara yang sama, yaitu pikiran dan kecemasan kita sendiri. Solusinya tidaklah jauh karena ada dalam diri kita sendiri. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Cobalah untuk menerima semua hal yang ada, alih-alih mengutuk keadaan yang tak sesuai dengan harapan. Bermeditasilah dengan cara apapun yang kamu sukai, apapun yang dengan melakukan itu kamu bisa merasa tenang. Itu bisa dengan healing, berwisata, mendengar musik, menulis, membaca, menyanyi,
atau apapun itu yang dengan melakukan itu kamu bisa merasa tenang dan bebas dari sesuatu yang membelenggu pikiranmu, dari sesuatu yang menyempitkan rasamu. Ketika dunia dan kehidupan ini dihantam penderitaan, luka, rasa sakit, kecewa, pengkhianatan, dendam atau bahkan sampai penyesalan, saya, kamu, dan siapa saja masih tetap memiliki alasan untuk tetap berbahagia dan bersyukur. Minimal karena kita menyadari bahwa kita masih dalam keadaan yang sehat, dikelilingi oleh orang-orang baik, dan masih diberi kesempatan untuk menikmati subuh di pagi hari ataupun senja ketika maghrib. Sebagai kesimpulan, izinkan saya menutup konten ini dengan mengutip kata-kata Jalaluddin Rumi. Jadikan dirimu sebagai penasihat diri sendiri. Janganlah mendakwaku ataupun orang lain, sebab nasihatku hanyalah nasihat lahir, sedangkan nasihat batin dari dirimu sendiri. Cari, temukan, dan fokuslah pada alasan-alasan mengapa kemudian kamu bisa untuk berbahagia. Terima kasih. Salam perspektif.